Alhamdulillah tembakau kita itu tembakau jenis Grombol Jatim yang paling banyak diinginkan oleh pembeli atau buyer di beberapa negara di Uni Eropa dan Amerika, bahkan telah merambah ke Timur Tengah, salah satunya adalah Turki. Ini adalah salah satu komoditas yang tumbuh ada sebelum Indonesia merdeka. Itu istimewanya. Banyak petani-petani kita yang mereka sudah berbudidaya, berjualan, dan ini sangat istimewa. Jadi banyak sekali yang istimewa dari tembakau yang ada di Jawa Tengah. Tembakau adalah hajat hidup orang banyak. Tembakau adalah aset besar yang menjadi penggerak banyak sektor ekonomi masyarakat. Komoditas pertanian ini telah berkontribusi menghidupi 2 jutaan petani, membuka 800 unit usaha, dan menyerap 600.000 tenaga kerja formal. Industri tembakau juga bersinggungan dengan nilai investasi triliunan rupiah. Belum lagi perannya terhadap pendapatan negara melalui cukai. Setidaknya untuk tahun 2021, penerimaan cukai dari industri hasil tembakau mencapai 188,81 triliun rupiah atau 9,66% terhadap APBN. Jadi tembakau yang digunakan untuk rokok PT Djarum itu bersumber dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dan itu mencakup hampir 17 jenis tembakau. Salah satu pemain lokal yang tumbuh besar dari industri hasil tembakau adalah PT Djarum. Djarum telah berkecimpung sejak 1951 dan saat ini mempekerjakan puluhan bahkan ratusan ribu karyawan. Umumnya tembakau Jawa Tengah itu mempunyai 2 sifat. Pertama adalah penentu rasa, kedua adalah pemantap dan penyelaras. Tak bisa dipungkiri, basis produksi tanaman tembakau terbesar kedua di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah menyumbang 23% dari keseluruhan produksi tembakau nasional. Dengan total produksi 57.643 ton di tahun 2020, Jawa Tengah berada sedikit di atas Nusa Tenggara Barat. Kapasitas produksi berskala raksasa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kepentingan ekspor. Kalau kita melihat dari data yang ada dan dari daerah penghasil tembakau terbesar itu hari ini juaranya masih Temanggung. Itu masih juaranya. Di area sana memang spesifik khas. Mungkin Tuhan kasih berkah aja deh buat petani tembakau yang ada di sana. Suplai terbesar tembakau di Jateng adalah dari lahan pertanian Temanggung. Di kawasan ini, setidaknya ada 7 varietas tanaman tembakau, mulai dari varietas Kemloko 1 hingga 6 dan varietas Sindoro. Di antara seluruh varietas yang dikembangkan di Temanggung, Kemloko 5 terbilang istimewa. Kemloko 5 yang lebih terkenal dengan sebutan tembakau serintil adalah tembakau unggul yang namanya sudah mendunia. Serintil atau sejenisnya itu punya nilai yang sangat tinggi sekali. Maka orang lain pengen meniru, negara lain pengen meniru. Inilah yang hari ini seringkali menjadi seperti dilema. Menurut saya dikembangkan saja.
Wong ini kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain kok. Meski begitu, tembakau serintil tentu bukan satu-satunya primadona. Lahan pertanian di Klaten punya jenis tembakau unggulan lain yang juga banyak diminati pasar ekspor. Kita menjadi petani tembakau karena faktor genetik, faktor keturunan. Kemudian ayah kandung saya itu tahun 59 mulai menggeluti tembakau. Klaten adalah penghasil tembakau untuk kebutuhan cerutu. Klaten satu-satunya daerah di Jateng yang menghasilkan tembakau Forstelen dan tembakau dark fire cured atau tembakau asepan. Kita bentuknya lembaran, bentuknya asepan mas, DFC. Jadi diasepi. Nah disitulah Klaten dan Boyolali itu pemegang brand atau pemegang hak paten dari tembakau DFC itu. Yang kaitannya sangat identik adalah tembakau itu sama rokok, Mas. Nah, tembakau kita itu bisa untuk salah satunya di negara-negara Uni Eropa itu menjadi bahan filler cerutu. Catatan Badan Pusat Statistik dari keseluruhan hasil pertanian nasional, ekspor tembakau Indonesia berada di kisaran 20 hingga 30-an ribu ton per tahun. Sedangkan produk industri hasil tembakau yang diekspor pada tahun 2021 mencapai total 91 ribu ton. Nominal ekspor tahun 2021 mencapai 855 juta US dollar atau sekitar 12 triliun rupiah. Kebutuhan ini dihidupi oleh total 180-an ribu ton produksi tembakau dalam negeri. Jumlah ini sebenarnya masih kurang jika melihat kebutuhan tembakau untuk industri secara keseluruhan yang mencapai 410-an ribu per tahunnya. Apalagi jika melihat data terakhir yang menunjukkan produksi tembakau yang turun 9,41% pada tahun 2021. Kesenjangan kebutuhan ini yang memicu kebijakan impor dari pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimanapun juga, tembakau punya peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Jika tak berlebihan, kita menyebutnya tulang punggung ekonomi masyarakat.